Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa dhurriyyatihi wa alihi syaurillah lana wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pergi yang putar pergi. Yang putar pergi. Dasa Aksa sini. Aris. Ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كبوان الله تعالى الذي دنا ورحمس madani sopo alladhi dan nawara kamis madani sopo alladhi qulubal arifina ing piro-piro atine piro-piro wong kang ma'rifat kabeh bidzikrihi kelawan eling Allah wa antaqalan ucapakan sapa Allah melafatakan sapa Allah alsinatahum ucapakan sapa Allah alsinatahum ing pira-pira lisane arifin bisyukri kelawan syukur ing Allah wa ammarolan kerameaken sapa Allah jawarihahum ing anggota ing piro-piro anggota badane alifin bikhidmatihi kelawan ladeni ing Allah fahum mangga utawi alifin iku fi riyadil ausi ing dalam iku fahum mongko utawi arifin iku firadul ausi ing dalem pelatarane kesenengan ya ta'una kang podo enak-enakan sapa arifin wa ila aukaril mahabbati lan marang piro-piro wa ila aukaril mahabbati marang sarani demen ya'muna ngungsi sapa arifin ya'muna ngungsi sapa arifin dikrahum ing elinge arifin fa'adzakaruhu maka do'eng sapa arifin ing Allah wa ahabbahu lan demen sapa Allah ing arifin fa'ahabbuhu maka demen sapa arifin ing Allah wa radiyalan ridha sapa Allah anu saking arifin radhiyallahu wa ridha sapa arifin anu saking Allah rasa malihim utawi al-iftiqar rasa malihim utawi pokoknya kundune arifin iku al-iftiqaru rasa butuh wanidhamu amrihim dan utawi runtute perkarane si arifin iku al-ittiraru banget butuhe ya oke iku al-ittiraru banget butuhe ilmu utawi ilmu arifin iku dawa udzunubi obate pira-pira dosa wa irfuhum
wa irfuhum lan utawi ma'rifati arifin iku tibul qulubi bagusi pira-pira ati fahum mongko utawi arifin iku masabihu anwar hujjatihi iku masabihu pira-pira lampune pira-pira cahayane hujai Allah wa mafatihu khazani hikmatihi lan pira-pira kuncine pira-pira gedunge hikmah Allah iku wa mafatihu khazani hikmatihi lan apa kuncine pira-pira gedunge hikmah Allah imamuhum utawi imam arifin iku al-qamar bulan atau kang mencorong wa qaiduhum lan utawi kaidah dan pemimpine qaiduhum utawi pimpinane si arifin iku an-nuru cahaya as-satihu kang mencorong Sayyidul mawali utawi bendorone piro-piro wali wal arabi lan Arab iku Muhammadun Nabi Muhammad ibnu Abdullah kalih putra jalare Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib kalih putra jalare Sayyid Abdul Muttalib athamatulan wahai wasamul azrakiyatu minasyajarah wa mazwa tamratulat wahai wahwa azrakiyatu minasusi minasyajarah minasyajarah sakewet al-barakatikam dan berakai allati asabaha allati asuhakan utawi pokoknya al-barakah iku tauhid wa fa'uhala utai cabange al-mubarakah asyajaratul mubarakah iku at-taqwa. Para santri yang dimuliakan Allah SWT ya dipirenge. Jadi dikatakan alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin. Mas, Mbak, perhatikan bahwasanya Allah itu adalah zat yang memberikan cahaya qulubal arifin terhadap hatinya orang-orang yang makrifat. Ya, jadi Allah itu yang memberikan penerangan, memberikan cahaya terhadap hatinya orang-orang yang makrifat. Siapa itu yang makrifat, Pak? Perhatikan. Jadi ada istilah syariat, hakikat, makrifat. Wonggi kalau tingkatannya masih syariat itu hanya terlihat dari sisi zahir. Jadi zahir memang dikatakan zahir yadullu 'alal batin. Sampai lagi kudungan api berumput seperti itu berarti hatinya itu dalam kondisi baik seperti kerudungnya sampai lagi tutup. Ya toh? Sampean yang laki-laki ya Mas Azani, kalau kalian lagi pakai peci, pakai sarung, kelambinya juga rapi, itu berarti menggambarkan di hatimu juga sedang rapi. Tapi tatkala kalian ada orang yang dalam kondisi badannya lagi tidak terurus, contoh mereka ada orang yang di jalanan itu tidak pakai baju. Kalau pakai baju suwek-suwekan, rusak, kotor, rambutnya awut-awutan. Kadang malah orang nganggo klambi klontang
Kita Mas, itu berarti hatinya sedang tidak baik-baik saja. Maka Allah alladzi nawwara qulubal arifin, Allah niku sedang memberikan cahaya, atau Allah yang telah memberikan cahaya kepada orang-orang yang makrifat. Pertama syariat dulu. Kita nggak usah ngomong-ngomong tentang masalah kita itu pengen diberikan pahala oleh Allah tidak di saat kita sholat. Karena apa? Sholat kita masih dipertanyakan, Mas. Ya saya. Kita nggak usah ngomongin pahala. Kira-kira sholat kita sudah sesuai dengan syariat apa belum? Rukun dan syaratnya sudah sesuai apa belum? Betul tidak? Syarat rukunnya sudah sesuai apa belum? Nah kalau sudah sesuai, maka meningkat nih boleh. Boleh apa? Boleh kita berpikir tentang kita ibadah kita, sholat kita kira-kira diberikan pahala atau tidak. Boleh kalau kita merasa sudah pakaiannya sudah suci, ya kan? Badannya juga sudah suci, tempat yang kita buat sholat juga sudah suci, maka boleh tuh kita berangan-angan, insya Allah kita mantap dapat pahala. Nah, itu namanya tingkatannya sudah meningkat dari syariat, kemudian apa? Hakikat. Setelah itu ada tingkatan yang tinggi namanya ma'rifat. Apa? Nah, ini maka perlu kita perhatikan. Ya, mirenge. Iya. Wa antaqa al-sinatahu bisyukrihi. Ingat, yang menjadikan orang itu bisa bersyukur itu juga Allah nih di dalam kitab ini disampaikan. Wa antaqa al-sinatahum bisyukrihi. Allah apa? Allah antaqa al-sinatahum. Allah telah mengucapkan atau melafazkan, menggerakkan lisan-lisan mereka bisyukrihi, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Maka bagaimana caranya, Mas, supaya kita menjadi orang yang bersyukur? Maka sebaiknya meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, masih pada sibuk ngobrol sendiri. Kalau masih ada suara ngobrol, nanti pasien akan berhenti. Nanti tidak ada manfaatnya, ya. Pada ngobrol sendiri sih, ya dong. Iya, emang perang mulut ya. Iya, sana ngobrol sini ngobrol, nanti akhirnya perang. Nah, diam, tapi diamnya jangan, mending diam ngantuk ketimbang melek ribut. Ya dong? Gimana? Mau pilih yang mana? Mau melek yang mendengarkan, apa diam yang mendengarkan juga? Ya, yang terbaik melek yang mendengar. Ya, oke lanjut. Wa ammara jawarihahum bi khidmatihi. Allah pun yang meramaikan, menjadikan ramai jawarihahum bi hikmatihi. Allah itu menggerakkan badan manusia, fisik manusia, ya toh? Sehingga kalian bisa menggerakkan kakinya bisa ke sini, tangannya bisa ke sini juga, tidak merasakan berat. Itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Itu Mas Hamizan G. Kakinya, ayo menghadapnya ke Pak Syahir semua. Ini sudah. Melihatnya Pak Syahir semua. Ya, oke. Lanjut. Fahum fi riyadil unsi yarta'una wa ila awrakatil mahabbati. Mereka itu berada di taman ketenangan, yarta'una, dan mereka itu dia merasakan nyaman.
Mas, kalau orang itu sudah kadung dekat dengan Allah, halo, kalau orang sudah terlanjur dekat dengan Allah, itu merasakan nyaman loh, nikmat. Kayak kalian lagi membaca apa gitu, karena sudah nyaman membaca itu. Novel misalkan, mohon maaf ya, yang suka baca novel, ketika dia itu merasa sudah nyaman membaca novel, maka ada orang yang di sekitarnya pada ribut, kira-kira nyaman apa tidak? Nyaman apa tidak? Tidak. Kenapa sudah merasa nyaman, ada yang mengganggu. Lagi nikmat-nikmatnya paragraf keberapa dibaca, inti-intinya di sana ya. Masya Allah ya. Maka kita juga lagi ngaji, lagi sholat, ada orang yang mengganggu, kira-kira nyaman apa tidak? Tidak. Ya, mari kita bikin nyaman. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk lanjut. Ya'muna dzikrahum fadzakaruhu wa ahabbahum fa ahabbuhu. Ketika orang itu, orang-orang yang makrifat sudah mencintai Allah, maka Allah pun akan membalas cintanya kepada mereka. Jadi kalian gak usah khawatir. Ketika kalian manusia itu ada yang nembak, taruhan nembak ya. Ada laki-laki nembak perempuan. Ternyata sila perempuan itu tidak menerima. Betul tidak? Maka jangan khawatir kalau Allah tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Betul apa tidak? Mereka irengge. Tapi kalau Allah tidak seperti manusia yang mana kadang bertepuk sebelah tangan, Allah akan selalu membalas cintanya manusia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Maka hati-hati ketika ada manusia sudah bermain cinta terhadap makhluknya. Manusia sesama manusia itu akan punya potensi untuk apa? Sakit hati. Pengen sakit hati apa tidak? Kalau pengen tidak sakit hati, yuk cinta kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan segera membalas. Ya. Betul? Dan terus gimana Pak? Ya nanti saja. Ketika kita sudah betul-betul membutuhkan cinta itu, dan cintanya kita kepada manusia, kita desain untuk cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada seorang perempuan mencintai laki-laki, maka desainlah cinta itu yang cintanya karena Allah, bukan semata-mata karena manusia. Betul apa tidak? Pak, contohnya gimana sih Pak? Indikatornya? Perhatikan. Cinta manusia antar manusia itu akan bisa bernilai cinta kepada Allah manakala, contohnya begini nih, ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, itu bukan karena fisiknya semata, tapi karena oh saya suka sama dia karena apa? Dia itu rajin ngaji, dia itu anaknya soleh, dia itu anaknya suka birrul walidain. Maka itulah salah satu indikator ciri cintanya seseorang terhadap seseorang yang lain karena Allah. Insya Allah akan awet itu. Tapi kalau cinta karena hanya sebatas hartanya, fisiknya, ingat fisik itu seberapa lama sih? Sampai berapa tahun dia bertahan? Oke lah kalian masih muda kayak begini, masih mulus, masih atos, ya kan? Tapi lama-lama apanya?
Kok apanya sih? Iya, lanjut. Coba lihat Mbah sampean, Mbahmu. Ada yang punya kakek nenek? Nah, oh ada. Di sini sudah ada yang jadi kakek. Kakek nenek itu sudah ada contohnya dari anak menjadi orang tua, setelah orang tua menjadi kakek nenek. Kira-kira kulitnya sama dengan kamu apa tidak? Yang namanya nenek pasti ada kisih-kisih gitu kan? Betul nggak? Iya. Kalau nenek sama kayak kamu sama, mana begini pokoknya. Ini yang nenek mana, yang anak mana? Gitu. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. La syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsashu narun nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribu Allahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Perhatikan, ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La syarqiyatin ora, la syarqiyatin ora mensyarqiyat. Wala gharbiyatin, wala gharbiyatin ora ulah, la syarqiyatin ora nyetan, wala gharbiyatin ora ulah. Takadu yakadu kada yakadu par apa zaituha rupane sajarah yudhi'u iku madani apa sing madani mau kae zaituha walau lam tamsasu walan lamon lam tamsasu ora gepok ing apa narun geni ing cahaya apa narun bener ya. Lau lam tas lau walau lan lamun ora gepok sapa gepok ing apa nur apa zaituha apa nurun cahaya apa narun geni nurun utawi cahaya utawa cahaya iku ala nur ing atase cahaya kang meneh yahdi nuduhaken sapa Allah taala linurihi marang cahayane Allah man ing wong yasya'u kan kersa sapa Allah wa yadribulan meretelaake sapa Allah taala al-amsal ing perumpamaan linasi kadue menungso Allah taala Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji iku alimun daka udalani alias dan kang pirsa wa man lam yaj'al lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu bin nur
wa manan utek sapa newa iku lam yaj'al ora dadiake sapa man sapa Allah taala humariman nuran ing cahaya fama mongko ora lagu kalimat man minun saking cahaya sallallahu alaihi wasallam salatan taluhu bis samawati mugi paring rahmat sapa Allah taala alaihi salam alaihi atas kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah salatan kelawan salatan lan taluhkan talahu fis samawati oke taluhuka fis samawati dalam pira-pira langit fi antariya ing dalam labete samawat wa ta'lulan munggah fi hananil khuldi ing dalam surga kang langgeng anwaruha pira-pira cahayane jannah utawa jinan watati bulan wangi apa watati bulan wangi fi masyahidil anbiya masyahidil anbiya ing dalam pira-pira gon lungguhe pira-pira nabi apa akhbaruha pira-pira kabare semua gawe Salatan wa ala alihi lan ingatase keluargane kanjeng Nabi Allah ini kang padha suci kabeh wasabilan pira-pira sahabate kanjeng Nabi al-mutahhirin kang al-mutahhirin kang suci kabeh babul bayani utawi iki penjelasaken bab nerangaken apa bayan penjelasan nahwal muridina ing sepadane pira-pira wong kang duwe arah ya nahwal muridin utawa ing sepadane arahe pira-pira murid ya duru mubeng ala salatati usulil khawfi ing atase telu pira-pira pokoke wedi warraja'i lan raja' wal hubbi demen fal khawfu mongko utawi wedi ku far'ul ilmi dadi cabang ilmu warraja' lan raja' iku far'ul yaqini dadi cabang yaqin wal hubbulan demen iku far'ul ma'rifati iku far'ul ma'rifati dadi cabang ma'rifat fa dalil khaufi monggo utawi dalile wedi iku al-harabu melayu wa dalilur raja utawi dalile ngarep-ngarep iku at-talabu nyuprih wa dalil hubbilan utawi dalile demen iku itharul mahbubi iku ma'al itharul mahbubi disiake dat kang den senengi itharul mahbub wa mithalu dalikal harami utawi perumpamaane utawa contone
Khafraja lan hub iku al haramu wal masjidu wal ka'batu. Al haramu tanah haram wal masjidu lan masjid nabawi wal ka'batu lan al ka'batu lan ka'bah. Faman mangko sopane iku dakhulan mlebu sapa man haramal harama al harama ing tanah haram harama ing tanah haram al iradata ing ngarep-ngarep ngarep-ngarep amina mongko aman sapa siman minal khalqi saking makhluk. Waman kote sapa kuda kolam mlebu sapa man al masjid amanat mongko aman apa jawarihu apa jawari anggotane man ing jawari fi maksiatillah taala ing dalam maksiat Allah taala. Waman udah sopane udah kolam mlebu sapa man al ka'bata ing ka'bah amina mongko aman amina mongko aman qalubu atina ayyashtagila in yanto ketemu sapa man bi ghairi dzikrillah azza wa jalla lawan sakiyane eling Allah azza wa jalla. Ya pirke. Ini kita menjelaskan tentang bayan nahwal muridin. Orang yang sudah menjadi murid alias mengharapkan kekasihnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang di dalam hatinya sudah hanya mengharapkan cintanya kepada Allah saja bukan kepada makhluk, itu akan semakin tenang, Mas. Perhatikan. Logika berpikirnya bagaimana? Coba perhatikan. Kalau orang tadi Pak Sri sudah memberikan contoh. Kalau orang itu hanya sekedar menggantungkan cintanya kepada makhluk. Aku senang si A. Saya suka si A. Ternyata, mohon maaf, kadang tadi dia berharap cinta dari orang lain, sarang giok, ya. Tapi bisa jadi yang kita harapkan ia tidak sesuai dengan hati kita. Maka betapa ketika disampaikan mohon maaf saya tidak suka sama kamu, mohon maaf saya tidak membalas apa yang kamu harapkan. Maka yang seperti ini kira-kira sakit hati apa tidak? Tidak. Kalau tidak, saya yakin kenapa tidak sakit hati, karena apa? Dia hanya sebatas memahami ini hanya sekedar manusia saja. Yang hakikat yang perlu kita cintai hanyalah Allah Subhanahu. Maka ketika kita manusia bisa mendesain hati kita menjadi orang yang mampu mencintai hanya cintanya kepada Allah, maka insya Allah selamat hatinya. Hatinya harus selamat dan tenang terus bergono, tidak akan pernah dia merasakan sakit hati. Apalagi berpikir saya belum pas, belum saatnya untuk bermain yang model-model kayak gitu. Nanti aja ketika sudah layaknya untuk menikah, usia menikah, paham tidak? Masih kecil ya, sekarang masih kecil. Ngapain kita main-main kayak gitu? Main-main kayak gitu apa? Ya maksudnya saling cinta yang dalam tanda kutip yang terlalu serius. Nah terus gimana Pak? Maka ketika suatu saat dalam usia pernikah baru kita serius boleh. Insya Allah kita akan terminimalisir untuk apa? Merasakan sakit hati. Mau sakit hati apa tidak? Kalau nggak mau sakit hati, cintailah ilmu saja. Cintai ilmu. Saya mending ngapal ke Quran. Saya mending mengingat hafalan saya.
ketimbang mengingat si A, si doi. Ngapain kita ingat-ingat anaknya orang? Ya saya. Iya. Dah cukuplah ya. Kalau jodoh pasti tidak akan kemana. Iya. Kalau jodoh pasti tidak akan kemana. Tapi sebaliknya kalau tidak akan jodoh itu pun tidak akan pernah bertemu, dipaksa-paksa, apalagi sudah nyuri-nyuri waktu, sudah bohong-bohong sama orang tua. Ngomong sama orang tua kayak gini nih, nanti kan ada anak bilang sama orang tuanya kayak gini, Bu, Pak, saya mohon izin pamit mau ada kegiatan sekolah. Iya izin tuh bilang sama orang tuanya, padahal dia bohong. Kenapa? Hakikatnya hanya sebatas pengen ketemu sama si doi di sekolah, tapi dia harus berbohong. Paham tidak? Nah berarti dia tuh dengan cinta yang model kayak gitu sudah apa? Cintanya menggiring kepada kemaksiatan. Betul apa tidak? Apa yang dimaksud maksiat? Dia sudah berbuat dosa. Kira-kira kita bertahan dengan dosa apa tidak? Iya, jangan ya. Insya Allah, kalau prosesnya baik, maka hasilnya ikut baik. Tapi kalau caranya sudah tidak beres, sudah bohong sama orang tua, bohong sama guru, bohong sama teman, maka hasilnya saya yakin tidak akan pernah baik. Selama itu dia menjalani, dia akan merasakan apa? Was-was apa? Iya, seakan-akan ada monitor, ada CCTV yang selalu membayangi dirinya. Takut ojo ibu saya tahu. Pantas ketika dia pulang, orang tuanya bilang kayak gini nih, kamu dari mana? Kok lama? Tugasnya sudah selesai? Sudah Bu? Iya, sudah Bu, tapi dia kan takut dia. Kenapa? Dia bohong. Tuh, kalau orang bohong itu hatinya tidak tenang. Betul apa tidak? Iya, makanya kita jangan bermodalkan kebohongan. Jangan melakukan satu kemaksiatan yang kita sengaja, apalagi berulang kali. Paham tidak? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Dikatakan yadurru ala thalathati usulil al-khawf war-raja wal-khuf. Pokok daripada yadurru ala thalathati usulil. Seorang murid tadi yang mengharapkan sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan apa? Dia akan al-khauf, menyimpan sesuatu yang namanya khauf. Apa itu khauf? Rasa takut. Takut melakukan dosa, takut meninggalkan sholat, takut meninggalkan puasa wajib, takut meninggalkan zakat, takut meninggalkan birrul walidain. Betul apa tidak? Yang kedua, perhatikan ar-roja, hatinya selalu ya Mas Azami ya. Astagfirullah. Baru dikandani. Ayo yang bagus ya. Kalau masih ada suara, pasien tidak melanjutkan. Membetok kok, huru hara. Mana rumah yang mono kuyo. Ya Allah.
tekan rumah liburan pirang dino gawe huru-hara. Biasa saya. Banyak. Jadi yang kedua ar-raja, mengharap. Apa itu apa? Mengharap untuk apa? Mengharap supaya kita menjadi orang baik. Mengharap apa? Mengharap dan sebagainya. Yang ketiga wal hubbu dan cinta. Apa itu? Cinta. Artinya apa? Menanamkan cinta kita untuk hanya karena Allah semata, bukan untuk niat yang lain. Insya Allah selamat. Apa? Nek kamu cinta sama orang, cintanya karena duit, cintanya karena fisiknya. Kenapa kamu suka sama dia? Karena dia tuh putih banget kayak tembok. Kulitnya putih kayak sapi. Iya? Ya Allah. Saya cinta karena hartanya. Harta itu tidak seberapa bertahan. Nah terus bagaimana Pak? Munculkan kecintaan kita hanya mengharap ridho Allah. Ya, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan. Ingat, dicukupkan bukan untuk tidur, akan tetapi melanjutkan tilawahnya masing-masing. Tadi sudah dikasih informasi banyak sama Nur. Tolong bisa dilaksanakan dengan baik. Diingat-ingat malam ini ya, silakan bisa untuk memulai gaspol rembol. Untuk apa? Untuk kalian mulai tilawah sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau lihat TikTokers gak? Lapar juga. Kok enggak?